Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Vini, dalam mata kuliah Promosi Kesehatan. Dan kali ini kita sudah memasuki untuk minggu yang kedua. Dan untuk topik minggu yang kedua ini adalah tentang sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan. Mari kita simak bersama-sama dan semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk lebih mengenal tentang apa itu promosi kesehatan. Selamat mengikuti. Sejarah singkat istilah promosi kesehatan atau biasa kita sebut Promkes. Sejarah singkat tentang istilah promosi kesehatan. Perkembangan promosi kesehatan tidak lepas dari perkembangan sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia dan dipengaruhi juga oleh perkembangan promosi kesehatan secara internasional, yaitu dimulainya program pembangunan kesehatan masyarakat desa atau disingkat PKMD pada tahun 1975 dan tingkat internasional pada tahun 1978 dalam Deklarasi Alma-Ata tentang Primary Health Care. Dan ini merupakan tonggak sejarah atau cikal bakal promosi kesehatan. Dan ini diperoleh dari situs Departemen Kesehatan yang di-launch pada tahun 1994. Istilah health promotion atau promosi kesehatan sebenarnya sudah mulai dicetuskan setidaknya pada tahun 1986. Ketika diselenggarakannya konferensi internasional pertama tentang health promotion di Ottawa, Kanada pada tahun 1986. Pada waktu itu dicanangkanlah di Ottawa Charter yang di dalamnya memuat definisi serta prinsip-prinsip dasar promosi kesehatan. Namun istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia belum terlalu populer seperti pada saat sekarang ini. Pada masa itu istilah yang cukup dikenal adalah penyuluhan kesehatan. Selain itu muncul pula istilah-istilah populer lain seperti KIE atau komunikasi informasi dan edukasi, ada juga social marketing atau pemasaran sosial dan mobilisasi sosial. Berikut akan Ibu jelaskan tentang perkembangan promosi kesehatan dari sejak sebelum tahun 1965 hingga pada saat ini. Sebelum tahun 1965, promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan hanya sebagai pelengkap pelayanan kesehatan, terutama pada saat terjadi keadaan kritis seperti merebaknya wabah penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Sasarannya adalah perseorangan atau individu, supaya sasaran program lebih kepada perubahan pengetahuan seseorang. Tahun 1965 hingga 1975 dimulainya peningkatan tenaga profesional melalui program Health Educational Service atau HES. Tetapi intervensi program masih banyak yang bersifat individual walau sudah mulai aktif ke masyarakat. Sasaran program adalah perubahan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Tahun 1975 hingga 1985. Pendidikan kesehatan pada era ini menekankan pada pemberian informasi kesehatan melalui media dan teknologi pendidikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat mau melakukan perilaku hidup sehat. Namun, pada kenyataannya, perubahan tersebut sangat lamban sehingga dampaknya terhadap perbaikan kesehatan sangatlah kecil. Dengan kata lain, peningkatan pengetahuan yang tinggi tidak diikuti dengan perubahan perilaku pada masyarakat tersebut. Berikutnya tahun 1985 hingga 1995. Pada saat ini dibentuklah Direktorat Peran Serta Masyarakat atau PSM yang diberi tugas memberdayakan masyarakat. Direktoral PKM berubah menjadi pusat PKM yang tugasnya melakukan penyebaran informasi, komunikasi, kampanye, dan pemasaran sosial di bidang kesehatan. Saat itu pula PKMD menjadi posyandu. Tujuan dari PKM dan PSM pada saat itu adalah untuk melakukan perubahan terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan hidup yang sehat. Dan yang terakhir, perkembangan dari tahun 1995 hingga sekarang. Bukan saja pemberdayaan ke arah mobilisasi massa yang menjadi tujuan, tetapi juga kemitraan dan politik kesehatan, termasuk advokasi.
Sehingga sasaran promosi kesehatan tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga perubahan kebijakan atau perubahan menuju perubahan sistem atau faktor lingkungan kesehatan. Deklarasi Jakarta yang lahir dari Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang keempat. Isi dari Deklarasi Jakarta adalah tentang yang pertama, promosi kesehatan adalah sebagai investasi utama yang memberikan dampak pada determinan kesehatan dan juga memberikan kesehatan terbesar kepada masyarakat. Yang kedua, promosi kesehatan memberikan hasil positif yang berbeda dibandingkan upaya lain dalam meningkatkan kesetaraan bagi masyarakat di dalam hal kesehatan. Yang ketiga, promosi kesehatan perlu disosialisasikan dan harus menjadi tanggung jawab lintas sektor. Dalam hal ini, seluruh komponen masyarakat dan juga seluruh departemen-departemen dalam pemerintahan yang menjalankan roda kehidupan dalam negara ini. Hal berikutnya yang akan kita bahas adalah konsep Piagam Ottawa dalam Konferensi Internasional Promosi Kesehatan. Piagam Ottawa. Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986. Telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktek health promotion atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya. Untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Dalam Piagam Ottawa ini dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan berwawasan kesehatan atau health public policy, ditujukan kepada policy maker agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. Yang kedua, lingkungan yang mendukung atau supportive environment, ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota agar menyediakan prasarana-sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service. Selama ini yang menjadi penyedia atau provider pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau customers pelayanan kesehatan. Yang keempat, keterampilan individu atau personal skills. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. Dan yang kelima adalah gerakan masyarakat atau community action, adalah adanya gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Determinan-determinan yang mempengaruhi promosi kesehatan. Sebelum membahas tentang determinannya, kita akan bicara tentang definisi sehat itu sendiri menurut sudut pandang WHO yang ditetapkan tahun 1948 dan juga dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009. Menurut WHO tahun 1948, pengertian sehat adalah kondisi sempurna secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar tidak adanya penyakit ataupun ketidakmampuan atau cacat. Dan di sini pemerintah bertanggung jawab kepada kesehatan rakyatnya. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, definisi sehat adalah keadaan sempurna baik fisik, mental, dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat serta produktif secara ekonomi dan juga sosial. Sarjana Marmot tahun 1999 menyebutkan bahwa ada 10 determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan, yaitu yang pertama kesenjangan sosial. Pada masyarakat kelas sosial ekonomi rendah,
biasanya lebih berisiko dan rentan terhadap penyakit dan umur harapan hidup juga lebih rendah. Yang kedua ada stres. Kegagalan dalam menanggulangi stres baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang ketiga, kehidupan dini. Kesehatan di masa dewasa sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan di usia dini atau awal kehidupan. Pertumbuhan fisik yang lambat dan dukungan emosional yang kurang baik di awal kehidupan akan memberikan dampak kesehatan fisik, emosi, dan kemampuan intelektual di masa dewasa. Pengucilan sosial. Pengucilan menghasilkan perasaan kehilangan dan tak berharga. Mengungsi ke tempat lain yang asing, merasa dikucilkan, kehilangan harga diri, sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Yang kelima, pekerjaan. Stres di tempat kerja meningkatkan resiko terhadap penyakit dan kematian. Memperhatikan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja sangat membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Yang keenam, pengangguran. Jaminan adanya pekerjaan meningkatkan derajat kesehatan dan rasa sejahtera bukan hanya untuk pekerja tapi juga seluruh keluarganya. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada penganggur. Yang ketujuh, dukungan sosial, di mana persahabatan, hubungan sosial, dan kekerabatan yang baik memberikan dampak kesehatan yang baik dalam keluarga, di tempat kerja, dan di masyarakat. Yang kedelapan, ketergantungan pada narkoba. Pemakaian narkoba sangat memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan. Alkohol, narkoba, dan merokok sangat erat hubungannya dalam memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial dan ekonomi. Yang kesembilan, pangan. Cara makan yang sehat dan ketersediaan pangan merupakan hal utama dalam kesehatan dan kesejahteraan seseorang dan masyarakat. Baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi sama-sama menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit. Transportasi adalah determinan yang terakhir. Untuk determinan sosial ini, transportasi yang sehat berarti mengurangi waktu mengendarai dan meningkatkan gerak fisik yang sangat baik bagi kebugaran dan kesehatan. Selain itu, mengurangi kendaraan berarti membantu mengurangi polusi. Definisi promosi kesehatan. Definisi promosi kesehatan. Yang pertama adalah menurut Ottawa Charter. Promosi kesehatan adalah suatu proses yang memungkinkan individu untuk meningkatkan derajat kesehatannya, termasuk di dalamnya adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga individu atau masyarakat dapat merealisasikan cita-citanya, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, serta mengubah atau mengatasi lingkungannya. Yang kedua, menurut Kelleher et al. Tahun 2007, promosi kesehatan adalah proses sosial dan politis yang menyeluruh, yang tidak hanya menekankan pada kekuatan, keterampilan, dan kemampuan individu, tetapi juga perubahan sosial, lingkungan, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Yang ketiga, menurut WHO tahun 1998, di mana promosi kesehatan adalah strategi inti untuk pengembangan kesehatan yang merupakan suatu proses yang berkembang dan berkesinambungan pada status sosial dan kesehatan individu dan masyarakat. 10 area atau tindakan promosi kesehatan. Yang pertama, membangun kebijakan kesehatan publik. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, kita memberdayakan atau melibatkan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan personal. Yang kelima, berorientasi pada layanan kesehatan. Yang keenam, promote social responsibility of health, atau memasarkan tanggung jawab sosial kita tentang kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan investasi kesehatan dan ketidakadilan sosial. Yang kedelapan, meningkatkan konsolidasi dan memperluas kerjasama untuk kesehatan. Yang kesembilan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah infrastruktur yang kuat untuk promosi kesehatan. Pada tahun 2011 sampai dengan 2016, area prioritas promosi kesehatan adalah yang pertama adalah social determinant of health. Yang termasuk determinan sosial untuk kesehatan ini adalah kebijakan-kebijakan kesehatan,
health equity, kesenjangan sosial termasuk juga persoalan-persoalan ekonomi. Yang kedua adalah non-communicable disease control and prevention. Faktor risiko penyakit yang tidak menular meliputi pola makan tidak sehat seperti pola makan rendah serat dan tinggi lemak serta konsumsi garam dan gula berlebih, kurang aktivitas fisik atau olahraga, dan konsumsi rokok. Artinya bahwa perubahan pola penyakit di atas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, transisi demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Yang ketiga adalah health promotion system, berkaitan dengan infrastruktur atau hal-hal yang mendukung promosi kesehatan seperti kompetensi, alat, dan pengalaman penelitian dan pengembangan tentunya dengan melibatkan budaya, sistem, dan teknologi-teknologi baru. Yang terakhir adalah promosi kesehatan yang berkelanjutan atau continuity, melingkupi pendekatan-pendekatan kemitraan, pendekatan lingkungan, pencegahan bencana, dan manajemen pasca bencana. Kelleher et al. Tahun 2007 menyampaikan 5 strategi pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah primary care atau pencegahan penyakit, yang kedua adalah pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku, yang ketiga adalah partisipasi pendidikan kesehatan, yang keempat community action, yang kelima socio-ecological health promotion. Masing-masing dari pendekatan tersebut mempergunakan metode-metode atau teknik yang berbeda-beda. Misalnya, kita akan melakukan suatu promosi kesehatan yang berkelanjutan di area nomor 4, maka strategi yang dapat digunakan salah satunya adalah dengan pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Bila mana mempergunakan strategi ini, maka media informasi kesehatan, kelompok-kelompok diskusi, pengembangan keterampilan personal akan lebih tepat sebagai metodenya. Dan tentunya pemilihan pendekatan atau metode selalu didahului dengan community analysis. Karena menurut Dignan and Carr tahun 1992 bahwa dalam setiap upaya promosi kesehatan melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu community analysis, target assessment, program plan development and implementation, and also evaluation. Sebagai bentuk kesinambungan promosi kesehatan, maka langkah-langkah promosi kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Suatu monitoring adalah berikut ini tipe-tipenya atau tipe-tipe evaluasi menurut Ferdman and Allensworth tahun 2010. Tipe evaluasi. Yang pertama adalah formative evaluation, menekankan pada informasi dan materi-materi selama program perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, proses evaluation, berkenaan dengan evaluasi pada informasi sistematis yang didapat selama implementasinya. Yang ketiga adalah impact evaluation, di mana menekankan pada efek atau isi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dan yang terakhir adalah outcome evaluation, yaitu menekankan apakah program ini dapat memberikan hasil sampai sejauh mana dan perubahan perilaku yang didapatkan. Visi dan misi promosi kesehatan. Promosi kesehatan di Indonesia telah memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas, sebagaimana tertuang dalam SK Menkes RI nomor 1193 tahun 2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan. Visi, misi, dan strategi tersebut sejalan dan bersama program kesehatan lainnya mengisi pembangunan kesehatan dalam kerangka paradigma sehat menuju visi Indonesia sehat. Bila mana dilihat kembali dalam hal ini sejalan dengan visi global. Nah, visi dari promosi kesehatan itu sendiri adalah yang mengindikasikan tentang terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya sehat. Visi tersebut adalah benar-benar visioner, menunjukkan arah harapan yang berbau impian, tetapi bukannya tidak mungkin untuk dicapai. Visi tersebut juga menunjukkan dinamika atau gerak maju dan suasana lama yang ingin diperbaiki ke suasana baru yang ingin dicapai. Visi tersebut juga menunjukkan bahwa bidang garapan promosi kesehatan adalah aspek budaya atau kultur yang menjanjikan perubahan dan dalam diri manusia dan dalam interaksinya dengan lingkungannya dan karenanya bersifat lebih lestari.
Misi promosi kesehatan yang ditetapkan adalah 1. Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup lebih sehat. Yang kedua, membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya PHBS di masyarakat. Yang ketiga, melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Misi tersebut telah menjelaskan tentang apa yang harus dan perlu dilakukan oleh promosi kesehatan dalam mencapai visinya. Misi tersebut juga menjelaskan fokus upaya dan kegiatan yang perlu dilakukan, dan dari misi tersebut jelas bahwa berbagai kegiatan harus dilakukan secara serempak. Akhir kata, selanjutnya perlu disadari bahwa upaya promosi kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Bahwa bukan sekedar sektor kesehatan semata, melainkan juga lintas sektor dan masyarakat dan dunia usaha. Promosi kesehatan perlu didukung oleh semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Kesamaan pengertian, efektivitas kerjasama, dan sinergi antara aparat kesehatan pusat, provinsi, kabupaten kota, dan semua pihak dari semua komponen bangsa adalah sangat penting dalam rangka mencapai visi, tujuan, dan sasaran promosi kesehatan secara nasional. Semua itu adalah dalam rangka menuju Indonesia sehat, yaitu Indonesia yang penduduknya hidup dalam perilaku dan budaya sehat, dalam lingkungan yang bersih dan kondusif, dan mempunyai akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga dapat hidup sejahtera dan produktif. Demikianlah tadi paparan Bu Vini tentang sejarah dan konsep dasar dari promosi kesehatan. Sekiranya apabila ada yang ditanyakan, maka kalian tulislah dalam catatan dan kita akan bicarakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian tersebut pada pertemuan diskusi kita. Dan semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk lebih memahami tentang promosi kesehatan, terutama promosi kesehatan di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya kita bisa bertemu segera dalam kondisi lebih sehat secara fisik, mental, dan sosial. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.